Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Miss Siti. Sebelum mulai, ada pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke pasar Tasik, jangan lupa membeli roti. Geografi memang asik, apalagi ada Miss Siti. Kali ini kita akan belajar tentang tenaga endogen dan eksogen. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Kita simak video berikut ya. Bumi ini indah. Mari kita kenali beberapa bentuk muka bumi. Itulah video tentang bentang alam dan relief di muka bumi. Dalam video tersebut, kita bisa melihat adanya gunung, lembah, sungai, bukit, dan keragaman bentuk muka bumi lainnya. Adanya keragaman tersebut disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga endogen ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama tektonisme, yang kedua vulkanisme, dan yang ketiga gempa bumi atau seisme. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Tektonisme terbagi menjadi 2 jenis gerak. Yang pertama, gerak epirogenesa, yang kedua, gerak orogenesa. Perbedaan antara epirogenesa dan orogenesa adalah epirogenesa merupakan perubahan bentuk daratan secara vertikal dengan ciri memiliki waktu yang relatif lambat dan mencakup wilayah yang luas. Orogenesa, perubahan bentuk daratan dengan ciri memiliki waktu relatif cepat dan mencakup wilayah yang sempit. Epirogenesa di sini dibagi menjadi 2. Ada epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan laut menjadi naik. Contohnya di sini adalah Kepulauan Maluku.
Yang kedua, epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga permukaan laut terlihat menjadi turun. Contohnya di sini terangkatnya Pulau Buton dan terangkatnya Pulau Timur. Gerak orogenesa menyebabkan terjadinya relief muka bumi daratan seperti gunung dan pegunungan. Gerak orogenesa ini menyebabkan tekanan pada kulit bumi secara vertikal maupun horizontal, sehingga mengakibatkan patahan dan lipatan. Untuk patahan pada kulit bumi bisa terjadi tanah turun atau graben dan horst tanah naik. Sedangkan untuk lipatan pada kulit bumi akan membentuk pegunungan. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Apa itu magma? Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, panas, dan pijar. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan kandungan gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Tenaga endogen yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi atau seisme merupakan getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Tenaga eksogen dikelompokkan menjadi 4, pelapukan, pengikisan, pengendapan atau sedimentasi, dan amblesan. Pelapukan merupakan proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga menjadi tanah. Tenaga eksogen berikutnya adalah pengikisan atau erosi. Pengikisan merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Pada contoh tersebut, terdapat batuan yang terkikis oleh air laut. Ini adalah kipas aluvial, bentukan alam yang terjadi di muara sungai dikarenakan proses pengendapan batuan yang terbawa oleh air. Amblesan tanah ini terjadi di Surabaya pada tahun 2018. Penyebab tanah amblas ini diantaranya adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat. Itulah penjelasan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Jadi, keanekaragaman bentuk muka bumi ini terbentuk karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jalan-jalan ke Muara Angke, beli tahu pakai cabe. Jangan lupa Abang None like dan subscribe-nya ye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.